Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat 224 dan 225. Pada bulan yang lalu kita membahas mengenai tentang hukum wanita yang haid, ya. Bahwa wanita yang sedang haid itu adalah wanita yang sedang sakit. Maka ketika orang-orang Yahudi bertanya, gimana sikap ajaran Islam itu menghadapi wanita yang haid? Karena orang Yahudi dan sebelum orang-orang jahiliyah sebelum Islam ini memberlakukan wanita yang haid itu layaknya mereka orang yang penuh dengan kotoran. Gak boleh satu rumah, gak boleh makan bersama. Nah, setelah Islam datang, orang yang haid itu hanya nggak boleh satu sholat, dua puasa, dan yang ketiga itu bersetubuh. Dan mensetubui wanita yang sedang haid, istri yang sedang haid, hukumnya sama dengan berzina. Itu kemarin terakhir. Hari ini al-hatu billahi wa yaminul lagwi. Sumpah kepada Allah atau sumpah dengan menggunakan nama Allah itu dibenarkan. Tetapi kalau orang bermain dengan sumpah menggunakan nama Allah, nah ini menandakan bahwa orang itu tukang bohong. Jadi kalau orang dikit-dikit sumpah, wallahi, itu tukang bohong. Ini ingat. Baik, akan saya bacakan dulu ayatnya, setelah itu kita baca tafsirnya. Surat Al-Baqarah ayat 224. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ولا تجعلوا الله urdatan li aimanikum. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Contohnya begini. Wala taj'alu ayyuhal muslimun, wahai orang Islam, jangan sampai sumpahmu itu kau jadikan yaitu penghalang menyebabkan kamu tidak mau melakukan kebaikan itu. Contoh begini, kita marah sama istri. Wallahi wa billahi wa tallahi, mulai hari ini gua nggak akan lagi campur sama kamu. Dia nggak mengatakan cerai, tapi dengan menggunakan nama Allah itu sesuatu yang dihalalkan, kan suami istri. Kenapa dia bersumpah atas nama Allah tidak akan mau menggauли lagi? Nah itu makanya tidak dibenarkan. Dia marah sama saudara karena dikecewakan. Wallahi wa billahi, mulai hari ini gue kecewa sama lu, gue gak mau datang lagi ke rumah lu. Sekalipun lu mati, gue gak akan lihat. Salah satu faktor yang menyebabkan Allah akan mengajab seseorang itu memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim itu sebuah dosa besar yang menyebabkan Allah itu akan menurunkan azab sebelum dia mati. Maksudnya, halfukum billahi mani'an lakum minal birri wa silatir rahmi
wat taqwa wal islahi bainan nas. Jangan sampai sumpahmu itu dengan menyebut nama Allah menjadikan kamu enggak mau mani'an itu ya menghalangi diri kamu minal birri dari berbuat baik. Contoh, kita ini capek bantu adik kita. Ya mungkin memang rezekinya dititipin sama kita. Tapi kita bantu berapa aja nih nggak ada ucapan terima kasihnya. Terima kasih bang, nggak pernah itu. Akhirnya karena kita capek seperti kita menyiram air di atas pasir. Kita bilang, wallahi wa billahi wa tallahi. Mulai hari ini gue nggak bantu lo. Biar lu mati-mati di sana. Nggak boleh. Ya emang kalau kita, waduh gue nggak bantu deh, tapi jangan nyebut wallahi. Karena bapak nggak setuju dengan pengurus masjid, wallahi, wabillahi, watallahi, gue nggak bakal datang ke masjid Al-Muhajirin, nggak boleh. Pokoknya jangan sampai kita menyebut nama Allah dalam sumpah sehingga kita itu tidak mau melakukan kebaikan. Itu intinya. Apalagi di sini bilang wasilaturrahmi. Begitu pula silaturahmi ini kan kewajiban. Bahkan fadilatnya begitu banyak. Man syaa'a yumaddalahu fi umrihi wa ayyusa'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasir rahim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, hendaklah bertakwa kepada Allah dan banyak menyambung tali silaturahim. Konsekuensinya kalau kita putuskan tali silaturahim ini sama dengan kita menutup rezeki. Makanya jangan kita bersumpah dengan menyebut nama Allah karena kita jengkel, karena kita nggak suka pada seseorang, lalu kita bersumpah demi Allah. Kita putus saja sudah hubungan sama kita. Nggak boleh. Kalau ditanya apa hukumnya? Haram. Haram. 3. Wat taqwa. Contohnya kita ini harus menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi kita. Tapi karena kita marah sama anak atau sama saudara atau sama tetangga, wallahi, gua nggak akan lagi bisa menahan amarah gua, nggak boleh. Karena sifat menahan amarah itu mengendalikan diri kita untuk tidak marah, walaupun kita ditantang untuk marah, itu adalah suatu keharusan dan itu tanda bagi orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kalau kita lihat dalam surat Al-Imran 133 kita lihat alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra dan yang kedua wal kaziminal ghaiza, bisa menahan amarah. Enggak boleh juga ini. Wal islahu bainan nasi. Nah, kita ini disakitin sama saudara atau kita punya anak, sakit kita karena nggak ada tuh nurutnya. Lantaran setelah menikah seperti itu, jangan sampai kita sebagai orang tua mengatakan, wallahi kalau gua mati atau gua sakit, jangan sampai si anu itu jenguk gua. Nggak boleh juga menggunakan kata sumpah wallahi. Ini ingat, jadi jangan sampai kita terhalang menjadi orang bertakwa karena kita sudah bersumpah. Karena melanggar sumpah itu ya ada hukumannya, ada diatnya, bisa puasa 3 hari, bisa memberi makan fakir miskin untuk membatalkannya. Ingat,
bi an tad'u ila fi'li syai'in minha fatahattaju bi annakum aqsamtum billahi alla taf'aluhu. Yang dimaksud menggunakan nama Allah bersumpah yang dilarang di sini adalah bahwa kamu mengajak untuk melakukan sesuatu dengan mengharamkan berbuat kebaikan, berbuat takwa, ya, menyambung tali silaturahim. Padahal kita itu dan kita semua ini sangat membutuhkan, karena hidup kita ini kan kemarin saya sudah bahas. Allah hidupkan kita tidak lain. Tujuan Allah menghidupkan kita itu untuk menguji. Dan ujian itu dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rasa sakit, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kemiskinan. Dan tujuan Allah menguji kita dengan kedua yang berpasangan ini, kalau enggak kaya ya miskin, kalau enggak susah ya senang, kalau enggak sukses ya gagal. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita ketika diuji, apakah dengan kesulitan atau dengan kemudahan, apakah dengan kesuksesan atau kegagalan, Allah hanya tahu siapa di antara kalian ketika ujian itu datang yang berbeda-beda di antara kalian semua yang lebih banyak amal solehnya. Ingat. Oleh karena itu di sini katakan, kita lihat bal ala halifu ayyadilu an khalfihi wa yaf'alu a'malul birri. Tetapi bersumpah itu bahwasanya kita untuk melakukan keadilan, nah boleh dengan sumpah. Demi Allah, saya akan jalankan, saya putuskan perkara ini dengan adil. Boleh. Karena mungkin banyak orang nggak percaya kayak sekarang. Ya kan, hakim ngomong apa aja itu, kalau nggak sumpah nggak dipercaya. Karena udah kebanyakan jual beli hukumnya. Begitu juga polisi gitu kan. Mau diapain aja juga, karena udah kebanyakan tuh bohongnya, susah. Maka boleh polisi, demi Allah, saya berbeda dengan polisi yang lain yang kalian kenal, yang suka nembak, bunuh istri, suka nembak teman gitu kan. Bolehlah dalam posisi terpojok seperti itu tuh kita sumpah, wallahi saya berbeda dengan orang lain. Nah, buktikan. Karena kita ingin berlaku adil, boleh. Tapi untuk kebaikan jangan bersumpah untuk tidak melakukannya. Ini maksudnya. Wala ya'tadu dzalik, dan jangan pula kita bersumpah untuk menyakiti tadi. Demi Allah, lebih baik gua tolong itu anjing daripada lu. Habis itu gua bantu juga enggak ada kebaikan. Kalau anjing masih ngurutin gua, enggak boleh. Enggak boleh, itu haram hukumnya ya. Wallahu sami'un li aqwalikum, dan Allah tuh Maha mendengar bagi apa yang sudah kau katakan. Alimun bi jami'i ahwalikum, dan Allah juga tahu semua kondisimu, keadaanmu dalam situasi yang bagaimana saja. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan wa tuslihu bainan nasi, lakukanlah sumpah itu untuk kebaikan manusia, bukan untuk keburukan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui. Kita lihat dalam penjelasan ayat ini dalam kitab tafsir yang kita bahas ini, yaitu Tafsir Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Minhaji. Allah berfirman, janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah yang telah kamu ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagimu dari berbuat kebaikan. Itu mutlak sudah.
dan menyambung tali kekeluargaan jika sebelumnya kamu telah bersumpah untuk meninggalkan hal itu. Jadi demi Allah, apapun yang terjadi, seburuk apapun, aku tidak mau peduli, tetap aku akan menyambung tali silaturahim. Itu boleh. Tapi kalau memutuskan, hukumnya haram sudah, mutlak. Hal itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kita bisa baca dalam surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan. Tadi sudah sampaikan. Udah capek. Daripada gua bantu lu terus nggak ada kebaikan buat gua nggak akan bantu lagi. Dia bersumpah, nggak boleh. Kenapa? Mungkin saja rezeki orang tua kita, mungkin saja rezeki adik kakak kita, Pak, yang selalu bergantung dengan kita, emang dititipkan oleh Allah. Makanya kalau kita ingin hidup tidak gelisah, coba dibaca surat Al-Ma'arij ayat 17. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan sifatnya keluh kesah. Idza masyarru syarru jazua. Wa idza masal khairu manu'a. Kalau timpa kesulitan, ngeluh, itu sifat manusia. Dan kalau diberikan kebaikan, lupa. Dan dia menjadi orang yang kikir. Berbeda hidupnya di waktu dia miskin. Nah ini paling jelek, orang nggak lulus dalam ujian berarti. Maka kalau kita nggak mau hidup kita itu seperti itu, kalau kaya lupa, sama saudara lupa, sama orang yang berbuat baik kepadanya lupa, pada orang yang mengurusnya. Kalau miskin, ngeluh tiap hari nggak capek-capek. Nah kalau kita nggak mau jadi orang seperti ini, kata Allah, dirikanlah salat dan pelihara salat. Kata Allah dalam ayat ini, ilal musallin alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Jaga. Bagaimana cara kita menjaga salat supaya kita selalu ingat akan kebaikan? Cara menjaganya adalah dengan cara kita dengan salat itu mengingat Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Di mana Allah dari kita ini? Aqrabu min hablil warid. Allah telah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Maka tujuan sholat itu bukan membatalkan kewajiban. Kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ini yang sudah kita jelaskan dalam ayat sebelumnya tentang wa aqimus shalah wa atuz zakah, sudah kita bahas itu. Jadi lihat, jangan sekali-kali kita itu, padahal kita orang yang mampu membantu orang, menolong orang, tapi kita bersumpah karena kita benci pada orang itu, lalu kita bersumpah untuk tidak membantunya, apapun yang terjadi. Itu sebaiknya kita batalkan. Karena kalau kita merasa tidak berdosa, itu yang menyebabkan kita itu nanti akan diazab sebelum kita dimatikan di dunia ini. Berikutnya kita lihat, kalaulah ada orang yang seperti itu, kita yang kebetulan sumpahnya jatuh ke kita, maka Allah meminta, dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Karena kalau dia itu nggak terima, termasuk orang yang teraniaya. Karena kata Allah dalam surah Al-Maidah tadi, walladzina hum min adzabi rabbihim musfikun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tapi sebelum ini ya Allah menjelaskan, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Hanya orang yang memiliki kesadaran bahwa setiap rezeki yang Allah titipkan itu ada hak saudaranya, hak ibu bapaknya, hak fakir miskin. Nah lalu setiap dia dapat duit dia sisihkan, 2,5% itu udah dia keluarkan.
Ini terhindar dari sifat tadi kikir, dan terhindar dari sifat yang keluh kesah, dan terbebas dari sifat suka lupa untuk berbuat kebaikan. Ingat, dengan demikian orang yang tetap menjalankan sumpahnya itu berdosa. Kata Profesor Juhaili, siapa orang yang mereka bersumpah untuk keburukan, memutuskan tali silaturahim, memutuskan untuk tidak lagi membantunya, kalau dia tahu itu hukumnya haram, tapi dia nggak batalkan sumpahnya itu, dia mau membayar mereka itu diat, maka dia berdosa terus. Auzubillah min dzalik. Ingat. Dan untuk keluar dari sumpah yang salah itu, yang kita lakukan nggak boleh dijalankan itu, karena kita menyebut nama Allah, maka pelaku sumpahnya, pelaku orang yang bersumpah untuk membatalkannya itu harus membayar kafarat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hammam bin Munabbih, yang menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang lahir di masa terakhir, tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, demi Allah, salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, menjelekkan keluarganya, untuk mengharamkan dirinya melakukan perbaikan, lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu. Jadi langgar saja dulu sumpah. Sebelum bayar kifarat juga udah langgar aja. Tapi kalau mau benar membatalkan sumpah yang salah itu, bayar kifarat dari puasa 3 hari atau memberi makan fakir miskin bisa 6 orang. Itu ingat. Kata Nabi, sama dengan wasiat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kamu apabila tanda kematian meninggalkan wasiat, haqqan lil muttaqin. Dan ini adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu 'alal ladina ayyubaddiluna. Barang siapa yang tidak menjalankan wasiat itu, maka dosanya atas orang yang tidak mau menjalankannya. Tapi bagaimana kalau wasiatnya itu jelek? Faman khafa min musin aw jarapan, barang siapa yang melaksanakan wasiat yang salah ini, dia berdosa kalau dia jalankan, lalu dia rubah, fala isma alaihi, maka tidak berdosa atasnya. Artinya sudah batalkan saja sumpah itu. Kalau kamu nggak bayar diat, itu lebih kecil dosanya ketimbang kamu mengharamkan untuk diri kamu berbuat kebaikan karena sumpah itu. Itu maksudnya. Hadis riwayat Muslim dan ini sahih. Sedangkan mana wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Tadi saya sudah jelaskan maksudnya. Namun bayarlah denda karena sumpahmu yang kamu lakukan itu, demi untuk kamu tetap berbuat kebaikan. Daripada kamu dengan sumpah itu tidak boleh berbuat kebaikan, lebih baik kita langgar saja sumpah itu, demi tetap kita bisa berbuat kebaikan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Masyrub As-Sa'abi Ibrahim An-Naqai, dan juga dikatakan oleh Mujahid, Taus, Sa'id bin Zubair, atau Ikrimah, Mahul, Az-Zuhri, Hasan Al-Basri dalam tafsirnya, ya, Qatadah, Muqatil bin Hayyan,
Rabi bin Anas Ad-Dahak, Atha dan juga Al-Khurasani, dan begitu pula pendapat As-Sudi. Jadi hampir semua riwayat meriwayatkan, semua para sahabat, bahwa kalau orang sumpah sehingga dia terhalang untuk melakukan kebaikan, maka boleh dia batalkan. Itu maksudnya. Dan kalau dia punya kemampuan untuk bayar diat, bayarlah. Tapi kalau kamu nggak mampu, berpuasalah. Tapi daripada kamu terhalang karena kamu puasa nggak sanggup, bayar diat nggak punya uang, dan langgar aja. Tetap saja kamu lakukanlah, walaupun kamu sudah bersumpah tidak akan membantu, bantu aja udah. Itu maksudnya, Pak. Pendapat para ulama tersebut diperkuat dengan hadis yang terdapat dalam kitab As-Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku insya Allah tidaklah bersumpah lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu. Jadi begini, kata Nabi, aku tidak akan bersumpah kalau tahu seperti ini, untuk hal-hal yang membuat aku tercegah, terhalang untuk berbuat kebaikan. Maka dengan hadis ini sudah ingetin, jangan sampai kita untuk kebaikan itu tidak mau kita lakukan karena sumpah. Itu intinya. Dalam kitab As-Sahihain ini juga ditegaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Sungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu, Allah tidak akan bantu dalam menjalankan tugas-tugasmu. Artinya, kalau orang itu dapat kekuasaan dari hasil meminta, apalagi sampai nyogok gitu ya, maka kalaulah dia dapat, Allah nggak akan bantu dalam melaksanakan tugasnya itu. Gimana Ustaz? Ini semua sekarang minta, ya kan? Minta. Tapi yang minta nggak dikasih. Tapi kalau bertanya Ustaz, ini saya didorong oleh banyak orang nih, coba Ustaz pelajarin, pantas nggak, layak nggak? Kalau enggak ya Ustaz, cobalah dipuling. Emang benar tuh orang-orang menghendaki saya. Boleh melalui puling. Maka pilihlah yang pulingnya tinggi, berarti dia nggak meminta. Kalau udah jadi baru dipuling, nah jelas dia nyari. Kalau sebelumnya udah lihat ini Pak, oh kalau hari ini diadakan yang menang si A, udah pilih aja. Yang penting kita dekat dan kita yakin dia ini ahli ibadah. Yang penting kita yakin ada kebaikan dalam hidupnya, akhlaknya bagus, tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Seperti apa? Durhaka pada orang tua. Bagaimana hubungan orang itu dengan orang tuanya? Jadi ketika kita memilih pemimpin itu kedekatan dulu. Setelah takwa, kedekatan. Dan kita tahu, kita jamin. Kita tanya, gimana nih hubungannya Bu dengan orang tua? Itu mah sayang banget sama orang tua. Gimana dengan teman-temannya? Nggak usah diragukan, Ustadz, dia punya komitmen sama teman-teman. Gimana soal ibadahnya? Alhamdulillah, ya tahajudnya, puasa-puasa sunnahnya. Dan apakah sampai di situ kita mengenali dia? Kata Nabi, anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Tanya orang-orang dekat dia. Mengecewakan enggak?
Ada nggak pernah yang dititipkan sesuatu dia nggak diberikan? Ada nggak gitu? Janji-janji lamanya itu yang nggak pernah dijalankan. Karena kalau kita tahu bahwa dia punya kasus umpamanya, dia pernah menerima bantuan, tapi orang-orang bilang bantuan kita dientit, nggak disampaikan. Nah, jangan sampai kita angkat itu, Pak. Bahaya sudah. Ini hadis. Kalau kamu meminta lalu kamu dapat jabatan itu, maka Allah tidak akan datang menolongmu. Tapi kalau kamu diberikan jabatan itu dan semua orang mendorong kamu, mendukung kamu, banyak, terutama para ulama mendukungnya, ya, orang-orang terpandang, ya sudah. Insya Allah kalau kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini, apalagi dia mengatakan saya nggak mau nyogok, biarlah saya kalah. Saya marah terus terang tim sukses, Pak. Saya tanyakan, ini gimana nih? Ini ada yang ngebom ini, minyak, uang. Ustadz, puling kita sudah besar, sudah tinggi. Dan nanti kalau kita juga ketangkap, kalau kita menyogok tuh Ustadz, kita diskualifikasi, dibatalkan. Oh, saya bilang hebat juga ini. Padahal ini minyak udah bertebaran di mana-mana, uang 20.000, 30.000. Gimana kita kalah nih, bos? Mau turunin? Sudahlah, nggak jadi apa-apa. Wah, saya uji hebat. Orang yang menghalirkan uang buat ada pertemuan itu saya kok. Saya lihat hebat juga, dia punya komitmen berarti. Cuman saya bilang sama lihat besok. Sehingga Bapak mungkin waktu kemarin sambutan pertama dikasih saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang kita tinggal buktikan apakah kalian berdua ini menjadi orang yang amanah atau tidak. Dan pesan saya, jangan sombong dan rangkulah semuanya yang ada. Buktikan itu. Tadi saya kedatang ke UU sama Nurul buat pernyataan sudah. Saya mendukung Pak. Bagus. Masuk. Tinggal PKS. Belum juga. Apa yang mau diperdebatkan? Sesuatu yang bisa digugat, saya bilang di bawah 6.000. Kamu menggugat apanya? Suaranya nggak bisa. Nggak ada gugatan lagi. Dari mana kau gugat? Saya bilang, saatnya saya merangkul semuanya. Saya bilang, Tri, rangkullah semua. Bobby, karena itu besan saya, rangkul semua. Jadi kalau Bapak di sini bertanya, kenapa mendukung? Itu besan saya. Saya tahu, si Bobby, wakilnya itu adalah tokoh gerakan 98. Dan saya yang suka bawa trailer, merahmat dia. Dulu ngabalin. Itu Bobby, anak GPI. Jakarta. Ya kalau Bapak bertanya, kenapa saya dukung? Bebesan saya. Anak itu menikah dengan anak kakak saya Dumiyati. Itu aja. Tapi saya buktikan, karena saya dengar, kenapa dukung PDIP? Saya nggak dukung PDIP-nya. Dan ini menyangkut soal wali kota. Dan kewajiban kita itu kalau kenal ada orang baik kita dukung. Kalau nggak kenal, nggak. Karena ini hadis. Ini hadis. Saya lihat. Berikutnya di sini katakan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah kalau orang itu meminta. Dan jika engkau telah terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi. Demi Allah, gua akan pilih si A. Ternyata masuk orang yang lebih baik. Boleh saya batalkan, tapi saya harus batalkan sumpah saya. Karena untuk meyakinkan kita mendukung orang itu, demi Allah saya akan dukung kamu. Ya kan? Untuk meyakinkannya. Tahu-tahu datanglah calon baru. Kayak kemarin PKS umpamanya.
Anies ini orang yang lebih baik di antara semua. Nggak boleh masuk, dia masuklah ke Kim. Ya kan? Karena takut dia nggak bisa mencalonkan dan takut nggak kebagian. Begitu keluar surat kan dari MK, mestinya dia batalkan sudah. Ada orang baik, itu salahnya. Makanya suaranya habis. Ini tafsir Pak, ini hadis. Saya hanya membacakan. Coba baca itu. Coba di antara calon yang 3 itu, kan PKS bisa masuk itu. Seperti siapa umpamanya, ya kan? PDIP kan baru mencalonkan. Kenapa PKS nggak keluar? Gua keluar aja dah, gua batalin ini. Biar aja anak gua, ya kan? Saya mengusulkan Mardhani calonkan tuh sama Anies. Jadi, Anies sama sendal jepit gak jadi insya Allah. Tapi karena dia nggak keberanian kalau dia belajar tafsir, maaf Pak, bukan politik. Ini adalah sikap. Walaupun kita sudah sumpah, bayar saja lah sumpah. Puasa 3 hari. Kemarin gua memang mendukung lo di Kim gitu kan. Tapi karena ini ada yang lebih baik, udah terbukti ya kan keberpihakannya pada masyarakat Jakarta, pada orang baik, maka saya batalkan sumpah saya. Ini maksud hadis itu. Dan firman Allah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Jadi gimana nih? Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wabillahi watallahi. Tanya, lu sumpahnya serius nggak? Waduh, tadi kebiasaan saya emang. Kan ada tuh. Cuman dihukum dia. Ini tandanya orang yang banyak kesalahannya. Sehingga dia nggak pede. Agar meyakinkan dirinya, maka dia bersumpah. Namanya jual sumpah. Apakah ini harus bayar diat? Tidak. Sumpah yang harus bayar diat yang dia batalkan tadi, kalau dia sumpahnya benar-benar. Karena datang yang lebih baik, maka harus bayar diat. Tuh. Artinya Allah tidak akan menghukum dan tidak akan mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang kalian ucapkan. Yang main-main itu. Sedangkan ia tidak bermaksud mengucapkannya karena aku udah kebiasaan, wallahi, kayak orang Arab kan gitu. Wallahi ya habibi. Demi Allah, wahai saudaraku atau yang kucintai. Padahal sumpah itu satu. Ketika ada orang yang meragukan kesaksian kita, udah gue sumpah aja. Yang kedua, sumpah itu dibolehkan kalau memang kita tidak ada lagi pembelaan dari orang kiri kanan kita. Demi Allah, biarlah saya sendiri, saya tidak akan menyerah. Boleh. Jadi nggak boleh sekonyong-konyong kita tuh bersumpah tanpa ada alasan. Berikutnya dikatakan lagi, sebagaimana tadi tegaskan dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, Sahihaini, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan menyebutkan nama Lata dan Uzza, demi Lata, demi Uzza, atau kita bilang demi bapak gua, gitu. Sama lah itu, ya. Maka hendaklah ia mengucapkan La ilaha illallah. Dia bilang, demi orang tua gua. Batal itu syahadatnya. Maka kata Nabi, dia harus mengulangi syahadat dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kata Nabi. Kenapa? Karena sumpah ini dibenarkan dalam Islam itu aja menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan kita berarti Allah. Ingat, boleh nggak manusia bersumpah wasyamsi, itu Allah punya hak. Manusia nggak boleh demi matahari. Berarti kita nggak yakin Tuhan kita Allah, Tuhan kita matahari. Ada nggak menyembah matahari? Oh ada. Orang-orang Parsi itu menyembah matahari. Ini ingat. Jadi sumpah yang menyebut nama
Tuhan selain Allah seperti demi Lata, maka batalah syahadatnya. Demi Uzza, batalah. Diwajibkan dia mengucapkan kalimatul ikhlas atau kalimatul haq. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dalam pendapat imam yang lain maka dia harus bersyahadat. Ini ingat. Sedangkan sumpah menyebut waktu, menyebut matahari, bulan, bintang, itu hanya sumpah bagi Allah. Wallahi, kalau manusia menyebut nama Allah. Sedangkan Allah wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Apalagi wadduha, demi waktu duha. Nah, ini sumpah hanya untuk Allah, yaitu dengan menyebut ciptaannya. Maka apabila manusia menyebut seperti yang Allah tadi katakan, demi matahari, batal, karena matahari ada yang menuhankan. Ini ingat. Demi bulan, sama. Demi bintang, wan najmi, nggak boleh. Nah, ini ingat. Oleh karena itu, sebagaimana ia telah mengucapkan kata-kata tersebut tanpa sengaja, ya, itu nggak ada masalah, maka tidak dihukum. Tetapi meskipun demikian, maka diharuskan oleh para ulama untuk memperbaiki atau memperbarui syahadatnya. Oleh karena itu Allah berfirman, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Dan Allah hanya menghitung apa yang ada dalam hati kamu. Dan wallahu alimun bizatis sudur. Ini ingat. Dan dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kalimat yang artinya, tapi dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja. Jadi dengan demikian dalam surat Al-Maidah 89, sumpah-sumpah yang harus kita bayar diat apabila kita membatalkannya itu adalah sumpah yang kita landasi dengan keyakinan dan kita ucapkan dengan lisan kita dan dibenarkan oleh hati kita. Itu. Dalam bab lagwul yamin, sumpah bohong, lihat dalam Bulughul Maram, tentunya nanti dibaca bab sumpah bohong. Sumpah yang tadi dimaksudkan untuk bersumpah. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Atha bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sungguhnya Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Lagwul yamin, sumpah palsu, ya, lagwul yamin adalah ucapan seseorang di dalam bersumpah, tapi sumpahnya itu ya nggak serius. Ini ingat. Pegang Mas, hilang lagi. Nah, sedikit lagi. Di sini dikatakan di dalam riwayat Imam Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Furat dari Ibrahim As-Sa'id, dari Atha dan dari Aisyah sebagai hadis mauquf. Juga diriwayatkan Az-Zuhri, Abdul Malik dan Malik bin Maghul, semuanya bersumber dari Atha dan Atha dapat dari Aisyah radhiyallahu an sebagai hadis mauquf. Mengenai firman Allah Ta'ala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum, Abdul Razak meriwayatkan dari Muhammad, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, sama asal hadisnya dari Aisyah semua, ya. Yang diperselisihkan ialah mengatakan tidak, demi Allah, ya demi Allah, dan benar-benar tidak demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Jadi tanda sumpah yang tidak diyakini, mereka itu mengatakan demi Allah, ya demi Allah. Jadi seperti umpamanya ucapan itu disamarkan. Itu namanya enggak serius. Pengertian kedua dibacakan kepada Yunus bin Abdul Ala dari Aisyah radhiyallahu anha dari Atha, bahwa Aisyah pernah menafsirkan ayat
la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum, ia berkata, maksudnya adalah apabila seseorang di antara kalian bersumpah dalam suatu hal dan tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tetapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpah itu. Jadi ini di sini dilihat bahwa sumpah itu memang harus berdasarkan hati nurani, bukan karena mereka itu ingin mendapatkan dukungan lalu hati mereka berbeda pendapat. Ini hati-hati. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua pendapatnya, Sulaiman bin Yasar, Sa'id bin Zubair, Mujahid dalam salah satu dari dua pendapat Ibrahim An-Naqai, dalam salah satu dua pendapatnya Al-Hasan, Ziyarah bin Aufa, Abdul Malik Ataul Khurasani, Bakar bin Abdullah, dan salah satu dari pendapat Ikrimah, Habib Abi Thabit As-Sudi, Ma'mul, Muqatil, Taus, Qatadah, Rabi, dan Anas bin Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah, yang menerangkan bahwa sumpah yang diucapkan itu berbeda-beda, artinya tidak wallahi wabillahi watallahi, maka itu tidak serius, itu main-main. Wallahi ya wallahi, itu main-main artinya. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua pendapatnya, Sulaiman bin Yasir, Sa'id bin Zubair, Mujahid dalam salah satu dari dua pendapatnya, Ibrahim An-Nakahi dalam salah satu dari dua pendapatnya, Al-Hasan, Zararah bin Aufa, Abu Malik Ataul Khurasani, Bakar bin Abdullah, dan salah satu dari pendapat Ikrimah, Habibatun Abi Sabit As-Sudi bin Abdullah, dan salah satu dari pendapat Ikrimah, Habibah As-Sabit ini, As-Saudi, Makaul, Muqatil, Taus, Qatadah, Rafi, dan punya pendapat yang sama tadi. Nah, artinya begini Bapak sekalian, lihat orang itu bersumpah, kalau dia hanya wallahi semata, belum tentu serius. Yang serius itu wallahi, wabillahi, watallahi. Kalau wallahi, 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 itu belum serius. Gimana Ustadz sumpah pejabat? Dengerin aja. Kan bukan wallahi wabillahi watallahi, cuman demi Allah, belum sah. Itu bohongan itu. Coba ajak surud, wallahi wabillahi watallahi, saya akan menjalankan tugas yang sebenar-benarnya dan tidak lagi melainkan yang sebenar-benarnya. Mestinya diiringi, kalau saya melanggar sumpah saya ini, maka saya siap dilaknat oleh Allah. Harus ada konsekuensinya. Tapi kalau sumpah yang tidak menyebutkan wallahi wabillahi watallahi, maka menurut Muqatil terakhir tadi dari Aisyah, berarti itu sumpahnya main-main. Maka Bapak kalau orang udah bersumpah wallahi wabillahi watallahi, dah jangan Bapak sanksikan. Karena itu pasti konsekuensinya azabnya datang dari Allah. Kalau kita yang bohong, kita siap diazab, dan kalau dia yang salah, dia siap diazab. Jadi sumpah itu pembelaan dari Allah saja. Demikian, mudah-mudahan akan kita teruskan mengenai tentang hukum ilah, yaitu hukum yang dimana mereka itu bersumpah untuk melakukan patuh hukum. Nah, ini buat pejabat tadi, sumpah pejabat. Apakah dia di dunia aja dihukum? Enggak, dunia akhirat. Pejabat yang tidak menjalankan sumpahnya, kalau sumpahnya itu benar, dunia akhirat akan dihukum. Demikian